Halo, kenalkan nama saya Ronald Kevin Nathaniel. Saya dari Teknologi Hasil Perikanan dengan nomor induk mahasiswa S109-2019-21025. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai mikrobiologi industri untuk menyelesaikan final test dari mata kuliah mikrobiologi. Mikrobiologi industri adalah ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan mikroorganisme dalam skala besar dan biasanya dihasilkan dalam jumlah banyak dan bersifat komersial. Kemudian, pada saat ini, mikrobiologi industri sudah banyak diperbarui, mulai dari melakukan penambahan teknik rekayasa genetika pada mikroorganisme yang menguntungkan manusia. Kemudian kita masuk ke sejarah mikrobiologi industri. Sejarah mikrobiologi industri ini dimulai dari fermentasi alkohol, yaitu pada proses pembuatan bir dan wine. Kemudian mikrobiologi industri ini berkembang, ya, dikembangkan untuk produksi bahan farmasi seperti antibiotik, serta produksi enzim. Kemudian, dalam fungsinya atau hadirnya teknologi rekayasa genetika, ini kita sudah berada di era barunya mikrobiologi industri, yaitu menghasilkan teknologi gen yang memungkinkan suatu pendekatan baru secara lengkap terhadap mikrobiologi industri yang menggunakan mikroorganisme yang direkayasa untuk menghasilkan suatu substansi atau bahan yang secara normal tidak dapat dihasilkan. Kemudian kita masuk kepada fase mikroorganisme industri, yaitu ada dua. Yang pertama, teknologi mikroorganisme tradisional, yaitu melibatkan pembuatan produk berskala besar oleh mikroorganisme yang secara normal juga dapat dihasilkan. Yang kedua, kita masuk ke teknologi mikroorganisme dengan rekayasa genetika, yaitu melibatkan penggunaan mikroorganisme yang sudah diberi sisipan gen asing. Kemudian kita masuk ke peranan mikroorganisme dalam bidang industri, yaitu di mana tidak semua mikroorganisme yang dapat digunakan dalam industri. Yaitu mikroorganisme isolasi dari alam memperlihatkan pertumbuhan sel seperti komponen fisiologi utamanya. Sedangkan mikroorganisme industri merupakan organisme yang dipilih secara hati-hati sehingga dapat membuat suatu atau membuat banyak produk khusus. Kemudian kita masuk ke aplikasi mikroorganisme dalam industri, yaitu sebagian besar mikroorganisme industri merupakan spesialis metabolit yang secara spesifik mampu menghasilkan metabolit tertentu dan dalam jumlah yang sangat banyak. Untuk mencapai spesialisasi metabolik tinggi tersebut, strain industri dibutuhkan secara genetika melalui mutasi dan rekombinasi. Kemudian kita masuk ke kriteria mikroorganisme industri, yaitu suatu organisme dianggap layak digunakan dalam industri. Bukan saja mampu menghasilkan substansi yang menarik, tetapi harus lebih dari itu. Mikroorganisme harus tersedia sebagai biakan murni, sifat genetikanya harus stabil, dan tumbuh dan berkembang biak berskala besar. Kemudian kita masuk ke karakteristik penting yang harus dimiliki mikroorganisme industri, yaitu yang pertama, alat-alat yang digunakan pada industri berskala besar termasuk mahal. Yang kedua, jika mikroorganisme tumbuh dengan cepat, kontaminasi fermentor akan berkurang. Yang ketiga, jika mikroorganisme tumbuh dengan cepat, akan lebih mudah mengendalikan berbagai faktor lingkungan dalam fermentor. Kemudian kita masuk ke sifat penting lain yang harus dimiliki mikroorganisme industri. Yang pertama, tidak berbahaya bagi manusia dan secara ekonomi penting bagi hewan dan tumbuhan. Yang kedua, mudah dipindahkan dari medium biakan. Yang ketiga, mikroorganisme lebih disukai jika berukuran besar, karena sel lebih mudah dipindahkan dan dibiarkan dengan penyaringan. Kemudian yang terakhir, mikroorganisme industri harus dapat direkayasa secara genetik. Kemudian, mikrobiologi industri tradisional, peningkatan hasilnya diperoleh melalui mutasi dan seleksi. Mutasi akan lebih efektif untuk mikroorganisme dalam bentuk vegetatif dan haploid dan bersel satu. Kemudian kita masuk ke produk mikrobiologi industri. Yang pertama itu ada keju. Keju merupakan produk olahan susu yang sangat populer. Diperoleh dengan cara mengubahkan susu penuh, susu krim, atau campurannya menggunakan renat, suatu jenis enzim yang terdapat dalam perut hewan ruminansia muda. Kemudian kita masuk ke yang kedua, ada roti. Roti adalah proses tepung terigu yang difermentasikan dengan ragi, air, atau tempat penambahan makanan lain dan dipanggang. Kemudian kita masuk yang ketiga, ada yogurt. Yogurt merupakan fermentasi susu dan bakteri asam laktat yang mempunyai flavor khas, tekstur semi padat dan halus.
serta rasa asam yang sangat segar. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.